Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Channel untuk menambah ilmu, wawasan, inspirasi, dan motivasi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan share ya pengalaman saya ikut CPNS ya, hingga bisa lolos ya. Ikut selama sampai 6 kali ya baru bisa lolos. Nah, nanti saya share, semoga bisa tetap memberikan semangat ke teman-teman yang belum beruntung ikut CPNS tahun ini ya. Jadi tetap jaga semangatnya. Ini saya share. Nah, semoga bermanfaat ya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi sebagai informasi ya, saya itu mulai kuliah tahun 2003. Nah, jadi angkatan 2003. Itu masuk di Universitas Diponegoro, Undip, program studinya THP. Saya lulus 2007, tepatnya bulan September. Wisudanya yaitu bulan Januari 2008 teman-teman. Nah, waktu itu saya terus berkarir di swasta ya, sebagai marketing farmasi. Jadi nggak nyambung nih, nggak nyambung. Di marketing farmasi mulai bulan Mei waktu itu penempatan di Jakarta. Nah, singkat cerita 2008 itu akhir tahun ada seleksi yaitu CPNS. Waktu itu saya ikut yaitu di KKP teman-teman. Di KKP saya ikut, nah, karena nyoba peruntungan nih, kan masih fresh graduate ya, semangatnya masih tinggi sekali gitu, menggebu-gebu pengen mencoba nih, mengasah ilmunya nih, bisa nggak sih gitu kan masuk di kementerian gitu kan. Jadi 2008, akhir 2008 ini saya ikut itu di kementerian KKP waktu itu. Tapi namanya belum rezeki ya teman-teman ya, jadi gagal, akhirnya gagal 2008 gagal. Nah, oke. Terus 2009 2009 tuh ada lagi teman-teman, ada seleksi lagi 2009, dan saya ikut lagi nih, berbekal pengalaman ikut di 2008 ya. Jadi sudah punya bayangan nih soalnya seperti apa gitu ya, soal di kementerian itu ya. Ikut lagi, alhamdulillah saya bisa lolos di tahap pertamanya itu maksudnya ya. Terus bisa masuk di tahap wawancara teman-teman ya. Tapi yang di wawancara itu gagal gitu ya. Di tahap wawancaranya gagal, jadi belum beruntung. Tapi waktu itu ya, waduh, perasaannya itu gimana gitu ya, udah ngarep banget itu lolos itu kan, tinggal wawancara gitu kan, persaingannya kan tinggal dikit ya, paling 1 banding 3 gitu ya wawancara itu ya. Jadi harapan banget lolos gitu ya. Jadi terus habis itu lemes, nggak, karena nggak lolos gitu ya. Ya mungkin perasaannya seperti yang teman-teman rasakan saat ini ya, nggak lolos di SKB gitu ya, apalagi kemarin yang peringkat pertama gitu. Nggak apa-apa, tetap semangat ya teman-teman ya, berjuang lagi. Insya Allah tahun depan 2021 ada CMS lagi nih. Saya doakan nih yang menyimak video ini beruntung, yang belum beruntung tahun ini bisa beruntung tahun depan. Allahumma amin. Oke. Jadi 2009 tadi di wawancara, sesi wawancaranya saya gagal juga. Jadi sudah 2 kali nih ya. 2 kali. Oke. Terus 2010 saya itu mutasi teman-teman. Kerjanya mutasi ke Semarang. Nah, di Semarang itu waktu itu ada seleksi CPNS waktu itu di Klaten, di Kabupaten Klaten. Nah, Kabupaten Klaten saya ikut waktu itu. Jadi ini ikut yang ketiga. Nah, di Klaten. Kebetulan saya ini ya, kelahirannya Klaten. Jadi di daerah saya sendiri nih. Alangkah senangnya nih nanti kalau lolos bisa di daerah saya sendiri, putra daerah nih. Tapi Allah punya rencana yang lain. Jadi di Klaten saya gagal juga. Jadi malah yang lolos waktu itu teman seangkatan saya, ini teman sekelas saya. Nah, orang Ungaran malah yang lolos itu. Sebelumnya malah orang Jakarta. Jadi yang masuk di Klaten PNS-nya itu teman-teman saya sendiri, tapi bukan orang Klaten gitu. Itu yang ketiga teman-teman ya. Terus di tahun yang sama saya ikut lagi, ada di Jogja itu ya, di Jogja itu ada seleksi CPNS ya. Karena waktu itu bisa ya, pada tahun yang sama bisa ngikuti 2 instansi ya. Kalau sekarang kan nggak bisa, karena sekarang sudah lingkupnya nasional. Jadi harus hanya bisa ngikutin satu saja instansi. Kalau dulu masih bisa, zaman saya dulu ya. Nah, singkat cerita di Jogja
udah perjuangan ya, meluangkan waktu, tenaga, biaya gitu ya. Itulah perjuangannya gitu ya. Tapi belum belum rezeki lagi. Jadi saya gagal lagi itu. Gagal lagi. Jadi udah berapa? 4 kali. 4 kali gagal. Sempat kepikiran, mungkin rezeki saya nggak di PNS nih. Singkat cerita, terus 2010 tadi ya, akhir tahun 2010. Terus 2011 nih. 2011 saya dipromosi ke Kalimantan waktu itu ya. Promosi supervisor ke Kalimantan. Kalau di Kalimantan saya nggak ikut nih, nggak ikut CPNS di sana. Karena emang punya tanggung jawab besar nih, dikasih amanah naik jabatan. Jadi nggak ikut, waktu di Kalimantan nggak ikut. Terus 2013 saya mutasi ke Pekalongan. Mutasi Pekalongan karena waktu itu mau menikah ya. Terus 2014 ada CPNS lagi teman-teman. Nah, CPNS di kota Pekalongan karena saya komitmen sama istri saya itu harus satu kota nih. Jadi ikutnya yang daerah saja. Jadi 2014 itu ada tuh lowongan CPNS. Waktu itu saya ikut 2014. Tapi namanya belum rezeki ya. Nah, jadi gagal lagi. Jadi udah berapa? 5 kali. Nah, itu 2014 tuh. 2015 gagal lagi. Nah, sempat kepikiran itu. Tinggal berarti nanti kalau ada lagi, ini udah ke 5 kali nih ya kesempatan. Sempat mikir nih, ya Allah, mungkin apa rezeki saya bukan di PNS itu ya. Tapi tetap orang tua juga senantiasa motivasi saya, kalau ada kesempatan, masih usianya masih memungkinkan, suruh ikut lagi dan ikut lagi gitu ya. Sampai batas usia mungkin nggak bisa ikut lagi, baru itu kita bisa ngambil kesimpulan, oh rezeki saya bukan di PNS, seperti itu. Nah, singkat cerita, terakhir 2014 ya, itu udah ke 5 kali ya teman-teman ya. Terus ada lagi dari 2014, ada lagi itu 2018 ya. Jadi selang berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Dari 2014 ke 2018. Nah, itu selisihnya 4 tahun. Karena emang 2015 waktu itu emang ada ya CPNS di KKP. Tapi karena saya nggak ikut ya. Karena emang tadi komitmen saya dengan istri yaitu harus satu kota. Jadi saya tinggal di Pekalongan, jadi ikutnya ya instansi yang di kota Pekalongan aja. Gitu. Karena istri saya pesan nanti kalau rezeki nggak akan ketukar gitu. Udah kalau rezeki nggak akan kemana, bilangnya gitu kan, dipesan sama istri saya. Jadi 2015 itu ada ya emang di kementerian, tapi saya nggak ikut waktu itu. Jadi ya baru ikut lagi 2018, formasi CPNS 2018. Nah, waktu itu teman-teman, jadi formasinya cuma butuhnya itu di kota Pekalongan satu orang ya. Aduh, butuhnya satu nih, tapi tetap harus optimis gitu kan. Kalau kita nggak optimis ya kita kalah duluan ini. Jadi butuhnya waktu itu satu, dibutuhkan satu. Ya bismillah aja, modalnya bismillah. Bismillah ya Allah, moga-moga jadi rezeki gitu. Nah, jadi 2018 itulah pengalaman yang tidak terlupakan karena menjadi awal saya bisa lolos jadi CPNS. Jadi waktu itu cuma dibutuhkan satu ya. Yang daftar itu 108 teman-teman ya. Yang daftar 108. Nah, waktu itu yang gagal di administrasi 9. Nah, jadi yang ikut seleksi SKD itu 99 orang. Nah, ya waktu itu yang lolos pesan grade 4 tuh. Lolos pesan grade 4 dan saya juga nilainya nggak tinggi juga. Saya itu peringkat ketiga teman-teman. Jadi peringkat ketiga, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau keempat itu adik kelas saya, otomatis kan diambil 3 ya, terbaik 3 untuk SKB. Saya itu peringkat ketiga gitu. Saya cuma berhusnudzon waktu itu, ya Allah, ini SKD kok peringkat ketiga gitu ya. P1 ya, P1 peringkat 3. Ya semoga aja ini masih dikasih kesempatan untuk ikut di SKB, semoga menjadi rezeki. Karena yaitu kita harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Itu Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Alhamdulillah SKB-nya dari peringkat SKD ketiga ya, peringkat SKD itu nomor 3. Alhamdulillah di SKB-nya saya bisa peringkat 1 dan bisa mengantarkan lolos menjadi yaitu CPNS tahun 2018. Nah, untuk TMT-nya mulai kerja yaitu 2019 gitu ya. Oke teman-teman, itu ya pengalaman saya ya mengikuti seleksi CPNS. Jadi kalau saya ringkas, saya ikut seleksi CPNS itu pertama itu tahun 2008. Saya lolos seleksi itu 2018. Jadi berapa? 10 tahun. Satu dekade gitu ya. Jadi 10 tahun. Tapi apa? Tetap menjaga semangatnya dalam hati nih.
Tetap kalau pengen teman-teman bener-bener serius pengen jadi ASN, jaga semangatnya, jangan lupa senantiasa belajar, berdoa itu ya. Tetap dijaga semangatnya, karena hanya itulah yang bisa mengantarkan kita bisa mencapai tujuan kita. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bisa menjadikan semangat buat teman-teman yang belum beruntung jadi CPNS tahun ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.